ahad, ahad. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi yang Kau berikan, tidak ada yang mampu memberikan bila Kau halangi. Tiada manfaat di sisimu orang berkedudukan, karena kedudukan berasal darimu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Rabbi auzina an naskura nikmatika allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tardahu wa dakilna birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilham untuk tetap bersyukur atas segala nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dan kepada ibu bapa kami, untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma nas'aluka rizqan kasiran wa wasi'an midraran fi yaumina. Nas'alukal afiyah wal mu'afata daimah fi dinina wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon rezeki yang banyak dan luas berterusan pada hari hidup kami. Kami mohon kesehatan dan kenyamanan selamanya pada agama kami, dunia akhirat kami. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajhalul husna sahlan ijazita. La ilaha illallahul halimul karim. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau jadikan mudah. Sungguh Engkau jadikan sulit menjadi mudah bila Engkau berkehendak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah rabbil arsyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alal maulidi bisolati wa salami Sayyidina Muhammadin bin zaman ila zamani. Marhaban alal maulidi, Masya Allah, bisolati wa salami ala Sayyidina Muhammadin bin zaman ila zamani. Kuslana bi barakati bisolati wa salami ala Sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhiri. Marhaban alal maulidi bisolati wa salami ala Sayyidina Muhammadin bin zaman ila zamani. Ighfir lana junubana bisolati wa salami ala Sayyidina Muhammadin bil ma'i. Marhaban alal maulidi bisolati wa salami ala Sayyidina Muhammadin bin zaman ila zamani. Terus bisolati wa salami ala Sayyidina Muhammadin bil waqti wal yaumi. Marhaban alal maulidi bisolati wa salami ala Sayyidina Muhammadin bin zaman ila zamani. Lana bi fadlillah bisolati wa salami ala Sayyidina Muhammadin bi adadil makhluqin. Marhaban alal maulidi bisolati wa salami ala Sayyidina Muhammadin bin zaman ila zamani. Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syekhulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Itihaful Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita semua yang hadir hari ini wusul kepada makna hakikat tentang ketuhanan Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika kita sudah wafat meninggal dunia,
segala kewajiban dan beban ma'rifah kita sudah terpenuhi di sisi Allah Azza wa Jalla. Terserah bagi Allah untuk menerima kita atau tidak. Yang jelas kita sudah berikhtiar kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani ini kita selalu dapat pertolongan, doa dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, disayang oleh baginda Rasulullah, sehingga kita selalu di hati kita bersama dengan beliau, rajin dan sayang mengucap salawat, dan di alam barzah serta akhirat kelak mendapatkan syafaat yang besar dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan tentang Hanutur Ruh Sultani lil Fuadi, yaitu kondisi seseorang yang sudah mengolah dirinya dari ruhani jasad, dari jasad dia menuju ruhani namanya. Kemudian setelah ruhani dia olah lagi menjadilah masuk kepada keadaan yang disebut dengan Al-Fuadi atau Ruh Sultani. Ruh Sultani artinya mainnya sudah di fuad. Saya menggambarkan kemarin ada jasad manusia, di dalam jasad ini ada hati. Orang yang sudah menggunakan hati itu sudah baik. Kita orang-orang Banjar ini banyak sudah menggunakan hati. Makanya pelajaran seperti ini mudah. Dan tugas guru juga supaya makin mudah dipahami, kan gitu. Yalah, kita kalau ada kelebihan sedikit ya, yalah, kita lalu anak membawa kawan ya, Din, Nang, nih singgah di warung nah, kita makanan nah, sini nah, aku ada rezeki lebihan, yalah, adalah pernah kayak itulah, kecuali pin engken benar. Ya kalah lah, yalah, ibu-ibu kayak itu juga kalah, karena berselamatan di rumah, karena apalagi bersyukuran, yalah. Nah, itu berarti sudah menggunakan hati nurani. Karena salah satu hakikat daripada ajaran agama adalah at-ta'am, memberi makan kepada orang lain. Nggak peduli orang itu miskin atau tidak miskin, nggak peduli. Yang penting bisa memberi makan kepada mereka, senang, sesama tetangga senang, akur dengan tetangga. Itu adalah hati nurani namanya. Coba biar lihat orang barat. Orang barat tuh udah tahu urusan orangnya, nya kepentingannya dulu. Nah, hendak bekerja, melihat ada kekanakan jatuh di pinggir, lihat akan jadinya bekerja aja dulu. Tuh urusan petugas kan aja petugas apakah? Kita kebakaran, sana kebakaran lewat aja nya, udah tahu urusan. Mun kita apinya nang buka, lah, nah pemadam kebakaran, itu hati nurani sudah tuh, nang bagian pemadam tuh. Mana dapat duitnya? Ya kelak, kecuali orang memberi. Ya kelak, tuh kan gasen kepentingan pemadam juga. Paling sepapalih beneran namanya nyempol ya kelak. Sepapalih sedikit. Mun ada juga. Mau apa aja guru aja yang disempol kan ada juga aja. Nah, artinya sudah menggunakan hati. Padahal yang rumahnya yang kebakaran tuh udah kasih nang pemadam. Ya kalau lah. Nah, berarti sudah menggunakan hati, mengutamakan menolong orang lain, sesama hamba Allah. Yuk kita polas pulang hati kita masuk ke dalam fuad. Fuad nih adanya pulang zikir aja lon Tuhannya. Ingat lon Tuhan. Mengerti dia tentang jalal dan jamal Allah Azza wa Jalla. Orang yang singkat ini nih. Karena itu kata saya Abdul Qadir Jailani kemarin, Allah mengisahkan pada zaman Nabi Musa, setelah Nabi Musa dikejar oleh siapa? Firaun kah? Nah, oleh Firaun selamatlah, kemudian Allah membelah lautan, maka terperosoklah Firaun dan bala tentaranya masuk di sana. Kemudian Nabi Musa selamat, tiba dah di sebuah gunung, tidak ada air di sana. Lalu ijastasqa Musa liqaumi, ketika Nabi Musa mengangkat tangannya berdoa kepada Tuhan. Mana zaman sekarang orang menabuk sumur ya kah?
ijastasqa Musa. Musa pun berdoa istisqa. Doa istisqa itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Liqaumi, untuk kaumnya. Maka setelah itu keluarlah panfajarat minhus nata asyarata ainan, 12 mata air. 12 mata air. 12 mata air itu supaya membasahi bumi, dan 12 mata air itu diminum kullu unasin masyrabahu. Semua suku Nabi Musa itu jumlahnya 12 orang. Nah, itulah minum mereka. Dari situ mereka minum masing-masing dengan suku mereka. Wa ayatul lahumul ardu al-maitatu. Maka bumi yang mati itu menjadi hidup, kami hidupkan dengan air itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ahyainaha, kami hidupkan dia. Itu adalah ayatun minallah. Itu adalah kebesaran Allah aja wajah. Kita tiap hari bisa minum di sini. Kita tiap hari bisa minum. Bahkan belum kita mencari apapun, kita sudah bisa minum. Di rumah kita tersedia air putih, ya kah? Subhanallah, tanpa susah mencarinya kita berebah, kemudian bangun, sudah ada air putih di hadapan kita. Tiap hari kita. Ketahuilah, kata Allah, air putih itu adalah ayatun minallah, tanda-tanda kebesaran Allah. Fahyainaha, kami hidupkan dengan air itu al-maitah, bumi yang mati. Ahyainaha wa akhrajha minha habban, bahkan dengan air itu bumi pun tumbuh benih-benih di dalam bumi itu. Yang nang sawah itu timbul gara-gara air hujan, ya kah? Tumbuh enggak? Tumbuh. Tiap hari kita melihat air, kita tidak pernah melihat kehebatan Allah Azza wa Jalla pada air itu. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena puat kita tidak jalan, puat kita tertutup, sehingga kita tidak melihat air itu adalah tanda bukti kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bila kita melihat air itu lebih jenguk, kita telusuri lagi, ternyata air itu maknanya adalah al-hayy. Di sini firman Tuhan, ahyainaha, kami hidupkan. Nama Tuhan yang maha hidup siapa? Al-Hayy, ya Hayyu, ya Hayy, ya Hayyu. Maka setiap melihat air, kita tidak pernah melihat Allah yang maha hidup. Harusnya kita melihat Allah yang maha. Jangankan air, orang bisa bergerak pun sebenarnya Al-Qayyum, bergantung dengan Allah. Siapa yang digantunginya? Al-Hayy itu sendiri. Itulah Hayyul Qayyum, itulah ya Hayyu ya Qayyum, itulah kehidupan kita. Bisakah kita lebih jauh daripada itu? Kita kadang-kadang tidak bisa memahami tentang Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kata Syekh. Nah, di dalam kitab Al-Jili, Insanul Kamil, Insanul Kamil, Fa'lam anna kamalallah Azza wa Jalla ibaratun an mahiyah wa mahiyatuhu ghairi qabilatin lil idraki. Sesungguhnya kesempurnaan Allah Azza wa Jalla itu meliputi sekalian alam ini, tapi semua manusia, semua makhluk tidak mengerti mahiyah Allah, zat Allah itu sendiri. Yalah, karena tidak mengerti zat Allah itu, lalu Allah mengajarkan kepada kita sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah aja supaya mendekati pemahaman kita tentang zat Allah aja wa Jalla. Ini orang mukmin harus kenal dengan Tuhannya. Tetapi wa mahiyatuhu ghairu qabilatin lil idraki, semua pengenalan itu sendiri ghairu lil idraki, tidak bisa ditembus oleh indrawi kita, panca indera kita, tidak bisa ditembus. Mata kita melihat yang berbentuk, yalah, ya itu akhirnya Tuhan tuh harus berbentuk, yalah. Padahal Tuhan tidak dibatasi oleh bentuk, tidak berbentuk menurut pikiran kita, ya enggak?
Tangan kita meraba harus bisa Tuhan kawalah dirasakan seperti itu. Tidak bisa. Maka seluruh indera kita, mata kita, telinga kita, penglihatan kita, perasaan kita, kehidupan kita, indrawi seluruh tubuh kita ini yang kita raba, yang kita rasakan, yang kita kecap, yang kita minum, tidak bisa kita gunakan semua itu untuk Allah aja wajalla. Lalu apa yang bisa kita dapatkan? Namanya adalah ilmu, harus melewati ilmu. Setelah ilmu masuk lagi kita kepada serapan, namanya adalah al-fuad, namanya hati nurani paling dalam. Di dalamnya hati ada namanya hati nurani yang terdalam, namanya adalah fuad. Fuad inilah kita ingin menembus untuk mengetahui zat Allah aja wala. Ini orang di makam nang anu ni fuad nih, makanya disebut dengan makam sultani lil fuadi. Makam sultan, sultan itu artinya kekuasaan, kekuatan, artinya dia nol. Yang hebat itu hanya Allah. Arabtu birabbillah, aku mengenal dengan Tuhanku. Aku mengenal dengan Tuhan gitu semata-mata karena Allah memperkenalkan dirinya kepadaku. Kenapa? Karena aku lemah, tidak berdaya terhadap Tuhanku. Nah ini guys, wal ghayatu falaisa li kamalihi ghayatun wala nihayah. Engkau harus tahu maksudnya. Ketika engkau mengenal Allah, Allah itu tidak terbatas. Sedangkan pikiranmu, otakmu, bahkan hatimu, bahkan fuadmu sangat terbatas. Maka kamu tidak boleh sombong. Saat kamu tidak sombong, itulah Allah datang kepadamu. Saat kamu merasa tidak mampu mengenal Allah, itulah Allah datang memperkenalkan dirinya kepada engkau. Nah itu nang semalam iyalah dalam talika, kalau itu al-jili lah nih ulun mengisahkan aja supaya kita tahu ulama-ulama dahulu itu bagaimana mereka mengenal Allah, supaya kita benar-benar mengenal Allah, mahiyah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari zaman sahabat Nabi pun ada kisahnya. Misal minggu kemarin wa arabtu kata siapa? Astagfirullahaladzim. Syekh Ijuddin Abdi Salam. Syekh Ijuddin Abdi Salam seorang ulama terkemuka abad ke-7. Beliau berkata, "Arabtu nafsi bid-do'fi wal ajji wal pana." Aku mengenal Tuhanku itu mendapatkannya melewati apa? Melewati keadaanku, aku merasa lemah diriku. Aku merasa tidak berdaya apa-apa. Aku mengetahui diriku ini adalah lemah. Penglihatan kita terbatas, apalagi makin tua, mata makin kabur. Makanan bubur ulang, ya lah. Berjalan tak undur-undur. Ya lah. Nah, apalagi duduk tak undur-undur kok. Yalah, tapi teh nginum air jam-jam teh tuh gue ampi betul habian. Anum pulang bian. Nah, jam-jam itu luar biasa, jam-jam tuh mulai panas lawang, bepalo-palo, nah beleket-leket di japa ini beleket-leket di kena ini ringan sudah nih, terasa sudah waktunya ringan, nang darah tinggi merasa ringan. Ayo bilanya belum merasa itu, minggu kena tagih pulang nang itu. Wal fana, merasa tidak ada arti apa-apa lagi, lenyap diri ini. Pakila wahal ya'ti libasarin ayyudrikahu al-aju paqala an darkil idraki idrak. Ditanyalah orang kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana panca indera wahai Abu Bakar As-Siddiq? Paqala, aku merasa lemah. Indrawi yang tadi itu, panca indera itu tidak mungkin bisa menembus suatu yang tidak terbatas itu. Wa mana hajil isara as-siddiqiyatihi, inilah makna yang paling bagus, ialah annal hawasal khamsa
allati hiya alatul idrak lisairil mahsusati la wusulaha ila idraki. Maka indrawi kita ini tidak akan pernah mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah mengenal Allah. Lalu kita mengenal diri kita. Mulai kita mengenal diri kita, apa yang kita kenal diri kita ini? Kakiku ini kuat pang berjalan, tapi begitu usia tua sudah tidak kuat lagi berdiri. Ada yang membatasi kekuatannya. Iyalah, nang muda pang kuat kaki betul, begitu teinjak paku udah bisa lagi berjalan. Jangan paku, ujar Paloy, benda yang lemah aja terpincat turangnya. Kenapa aja? Terjijik apa aja benda yang lemah aja pincat turangnya berjalan. Apa aja? Jar jabara terjajak tahi ayam. Udah terjajak tahi ayam tuh kepincat kalau batu sih lah. Enggak ada percaya coba ya kena. 5 rifatullah, mengenal kalau sudah lemahnya kita nih. Iyalah, coba kada mandi pian 3 hari 4 hari gatal awak, paksa mandi pian. Kita terikat dengan air. Coba tidak makan. Dalam Kimyatus Sadah Imam Ghazali mengisahkan bagaimana kaki, tubuh, tangan, kepala kita saling bergantungan satu sama lain, saling tompa menompa, tumpu menumpu, berhubungan satu sama lain, saling kuat menguatkan. Demi melihat seperti itu, kata Imam Ghazali, masihkah kamu menganggap dirimu itu hebat? Tidak, Imam Ghazali. Kalau kamu sudah menyadari diri kamu itu lemahnya bergantung kepada kayu, maka kamu akan melihat siapa Tuhanmu yang maha hebat itu mengatur urusanmu dan keadaanmu di dunia ini. Subhanallah. Ya kalau lah, luar biasa kada? Luar biasa Tuhan tuh. Paija alimta, ketika engkau mengetahui annal haqqa subhanahu wa ta'ala munazzahu anil idraki, ketika engkau menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla itu munazzah, suci dia, anil idraki, dari kemampuan panca indera untuk mencapainya, bihajil hawasil qam jatuhu wasifatuhu li ajha an idrakiya faqat arab tahak. Ketika engkau menyadari itu indrawimu tidak bisa mengenal Allah, lalu kau menyadari tidak ada yang bisa menyampaikan kecuali hanya Allah saja, dengan syarat menyadari kelemahanmu, saat itulah arabtal haq, engkau telah mengenal Tuhanmu. Nah itu ada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, araftal haq, engkau akan mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia akan mengenal Tuhannya. Kenapa? Karena dia mengenal dirinya lemah, tidak berdaya. Jar ba anak tuh gampang aja, mbah kawin ya, kawam ba anak ya. Misalnya lakian berucap kayak itu, kawin, habis kawin, ba anak ndak. Yo, kawin lagi dengan perempuan lain, ba anak tidak mau juga. Sampai 3 kali ada orang kawin, sampai 4 kali. Lakiannya kebetulan berduit, ya kah? Merasa som, ndak bisa ba anak. Aneh kala. Ada neng kawin kada, ya kala. Hah? Mbak anak kan tertawa ibu teh kan ulun kan mengesahkan kejelekan kadalah, tapi betapa siapa yang mengatur kita kah? Tuhan kah? Memang pada hari-hari biasa kita sama aja ya seperti biasa-biasa, tapi di situ ada aturan Allah yang Maha Kuasa. Lemahnya kita berharap anak kita laki-laki nang keluar bebinian, datang kita ke dokter aja dokter teori macam-macam. Nang dokternya gini anaknya bebinian juga. Ya kalau lah. Nah, beranak lagi kita yang kedua bebinian pulang keluar. Astagfirullahaladzim. Ayo nak menyambati apa lawan bini kita? Bini kuning nggak bisa mau olah nih, kada bisa apa nih? Atau kita menganggap ke teman kita kurang bisa mau olah nih ya. Sekalinya sama aja ternyata. Atau sesuai terus dengan kehendak kita. Anak lakian bagus keluar lakian. Begitu kita ingin anak perempuan, keluar perempuan. Ayo, begitu kita ingin kembar, keluar kembar. Saking hebatnya dikabulkan Tuhan tarus. Artinya hebat banget nih orang ini nih. Model yang kayak raja mau olah toh. Ya kah?
Sekalinya apa? Belum cukup tua, anak-anak itu matian, kena COVID lah, ya kan? Ada yang kena macam-macam penyakit, matian. Tinggal berduaan, dua laki bini aja lagi di rumah waktu tuha. Anak berduhulu dari orang. Ada enggak kejadian itu? Ada. Oh, lemahnya diri kamu. Oh, betapa lemahnya kamu. Saat kamu merasa lemah itu, terbuka langit, Tuhan hadir dalam diri orang tua. Orang itu akan berkata pada dirinya, ya Allah, panjang ya Allahnya, panjang pada biasanya. Ya Allah, nah kayak orang kelaparan tuh udah kalah menggaung. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Hanya satu itu Allah menyampaikan kepada diri kita kadang-kadang, bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Saat itu kita disebut oleh agama kita, Arabtal Haq, engkau sudah mengenal Tuhan. Sederhana sekali sebenarnya, tapi begitulah keadaan hidup ini. Kita tidak paham tentang Allah Azza wa Jalla. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, yang zikirnya tadi itu yang kita baca tuh, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu Allah, bismillahi wa minallah. Allahu Allah, bismillahi wa ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, subhanallah. Langsung kita berzikirlah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimengerti dan disimpulkan, ditadaburkan di dalam hati. Itulah yang penting. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, bismillahi wa minallah. Allahu Allah, bismillahi wa ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan bismillah semua dari Allah, dengan bismillah semua kembali pada Allah. Cukuplah kami berpegang ilahi, dialah sebaik wakil, pelindung dan penolong. Allahu Allah, bismillahi wa Allah. Allahu Allah, tawakkalna ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.